Ini sering banget ada di gambar-gambar Jepang nih mesti ada ombak gitu. Covernya ombak, ada perahu gitu. Mungkin ada gunung Fuji kali di belakangnya itu kali. Bener gak sih? Bagaimana sebuah bisul lenyap dari wajah lelaki tua. Itu yang gue paling suka tuh. Kok bisa? Aneh gitu. Makanya gue juga bingung. Kalau nyari jodoh itu jangan terlalu pilih-pilih deh gitu. Jangan terlalu membebani gitu. Catet, Fen. Gitu. Jadi ceritanya si lelaki tua ya. Lelaki tua ini punya seorang anjing ya. Seekor. Seorang anjing. Jadi seekor, jadi gini, maksudnya Steven itu, jadi seekor lelaki tua itu mempunyai seorang anjing gitu kan, Evan ya? Betul papernya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Coba sampai 2600. Tes. Halo, Tok. Tes. Dah. Halo, salam jumpa kembali di acara Kepo Buku. Di acara zaman dulu banget ya. Di podcast Kepo Buku. Jumpa lagi. Itu kan punya gue, lu jangan gangguin gue lagi. Bukan, gue jadi blank mau ngomong apa. Gue balas dendam. Lu kan selalu kelakuannya gitu. Ya udah lanjut. Maaf. Jumpa lagi. Gak beres sih. Oke, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku ini. Hari ini kita lengkap bertiga, saya Hertoto Eko di Singapura dan ada Bapak Rani yang ada di Jakarta. Bapak Rani? Sorry, bukan Jakarta. Gue diprotes soalnya. Gue di Tangerang Selatan, Tangsel. Oke. Ibu kotanya? Itu provinsinya apa? Provinsi Banten ya? Provinsi Banten. Dan kita ke Ambon di timur Indonesia. Ada Mas Steven ya. Halo. Ko Steven. Ben, kalau di Ambon itu ganti panggilan Mas itu apa ya? Panggil Bung. Oh, Bung. Oh, kan Bung Steven. Iya. Halo semua, saya di Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Ikut-ikutan. Oh, ada ngerti lah lo, Ambon itu ibu kota Maluku, Ran. Gue juga ada lupa. Gue ingetnya Ambon ya di Sulawesi gitu ya. Gue lu mah kelewatan lu di Sulawesi. Apa? Parah lo. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Ini kita mau membahas tentang kumpulan cerita rakyat nih. Untuk kali ini tuh bermula dari Mas Toto yang jepret buku baru nih. Buku baru dia. Oh iya benar. Gue tuh kan sukanya banggaan ya, kalau buat teman-teman Kepo Buku. Abis gue suka iri sih sama Rani sama Steven nih. Tuh orang berdua ya kalau di grup Kepo Buku tuh suka pamer-pamer. Bang Rani udah sampai belum bukunya dikirim gitu. Terus Rani bilang, Van bukunya udah sampai. Iri deh gue. Yang ada ya udah gue buka-buka marketplace aja apa yang bisa dikirim dari ke Singapura. Akhirnya gue borong lah nih buku-buku. Mungkin kita bahas penerbitnya dulu ya, penerbit Kakak Tua. Nah, buku yang akan kita bahas ini adalah seperti yang Steven bilang adalah kumpulan cerita rakyat. Yang di episode kali ini kita akan coba ambil satu buku yaitu kumpulan cerita rakyat Jepang gitu ya, Van ya. Dan ini diterbitkan oleh penerbit Kakak Tua. Kakak tua sebenarnya kakaknya cuma 2, jadi nggak kakak tua gitu, nggak kakak tua gitu. Nah ini ide, sebenarnya bukan ide sih, yaitu dari awalnya gue sebel banget sama Rani sama Steven yang suka kirim-kiriman buku, beli buku. Nah gue akhirnya beli aja tuh buku Kakak Tua sekalian gitu. Jadi banyak dia terbitannya ya, Van ya. Ada kumpulan cerita rakyat Jepang, ada kumpulan cerita rakyat Korea ya kalau nggak salah, gue sendiri lupa tuh. Begitu datang ke Singapura berapa buku langsung gue foto. Gue juga punya. Emang lu doang yang bisa beli. Terus dicuekin dong. Sial. Nggak ada tanggapan saudara-saudara. Oh jadi
yang lu beli itu kumpulan-kumpulan cerita rakyat dari berbagai negara gitu ya? Iya, jadi kalau mungkin Steven lebih paham nih sama penerbit Kakak Tua ini. Jadi Kakak Tua ini memang menerbitkan buku-buku, nggak cuma buku-buku kumpulan cerita rakyat Jepang sih, tapi juga ada kumpulan cerita rakyat yang lain juga gitu, dan ada buku sastra klasik juga gitu. Yang apa Ren yang lo komentarin, gila lo beli kayak gitu, susah banget dibaca. Apa tuh, gue juga masih numpuk tuh, malu kita Sundoku. Jadi nunggu episode Kepo Buku keluar, kita akan bahas apa, baru kita baca. Buka rahasia, gue ketawa sendiri jadinya gitu. Oke. Jadi yang kita akan obrolin dengan teman-teman kali ini adalah kumpulan cerita rakyat Jepang. Hai, wakarimashita. Kumpulan cerita rakyat Jepang ini yang kita akan bahas, yang akan kita ulas gitu ya, itu ditulis atau dengan kata lain diceritakan kembali oleh Nurul Hanafi gitu. Jadi ini bukan buku terjemahan ya teman-teman ya. Ini buku memang terbitan Indonesia dari karya penulis Indonesia. Tapi nggak tahu ya kenapa dia, gue bingung jadinya. Maafan kalau lihat dari di halaman kedua kan kumpulan cerita Jepang sastra klasik gitu ya. Terus diceritakan kembali oleh Nurul Hanafi. Tapi ketika gue baca di belakangnya tentang penerjemah. Jadi kalau menurut gue sih ini bukan terjemahan ya. Pencerita harusnya ya. Kalau gue salah sih nggak ada penerjemahan nih. Kayaknya sih lebih diceritakan kembali sih ini. Jadi diceritakan kembali oleh Mas Nurul Hanafi ini ya gitu. Dan beliau itu ternyata udah banyak sih nulis ya. Ada novel Piknik, terus kumpulan percakapan burung-burung. Nggak tahu apakah Steven udah pernah baca belum nih karyanya Mas Hanafi ini. Oke, jadi ini ada berapa cerita ya Fen ya? Kalau dipikir-pikir gue nggak sempet ngitung sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Coba Rani hitung. Iya 18, Masya Allah. Kita nggak afdol nih kalau kita langsung bahas isinya nih, tapi kita lebih dulu bahas covernya dulu deh. Oke. Covernya keren banget ya. Iya, gambar ini sering banget kita lihat ya. Ini sering banget nih, ada di gambar-gambar Jepang ini mesti ada ombak gitu. Covernya ombak, ada perahu gitu. Mungkin ada gunung Fuji kali di belakangnya itu kali. Bener nggak sih? Iya, betul. Termasuk dari karya seni Jepang yang berdasarkan perspektif Eropa juga sih. Iya, betul. Ini kalau di covernya ini gambar klasik. Jadi ya teman-teman nanti kalau mau lihat covernya lihat di Instagramnya Kepo Buku. Ini gambar klasik yang menggambarkan ombak besar atau tsunami di Jepang, tapi itu digambarkan dengan seni cukil kayu atau disebutnya ukiyo-e. Ukiyo-e, oke. Judulnya, sebentar, Kanagawa Kanagawa Oki Namiura, gitu. Jadi tsunami besar di lepas pantai Kanagawa. Pokoknya di mana-mana deh penggambaran lukisan ini ada di mana-mana gitu. Iya. Dan ada yang merhatiin nggak itu gunung apa tuh di antara ombak gitu? Dugaan gue gunung Fuji bener, bukan ya? Yoi men. Jadi dari covernya aja tuh langsung pengen auto beli gitu ya? Oh, gue nggak lihat covernya, Van. Gue mau auto beli yang di Kakak Tua semua gue beli, Van. Yang tersedia, Van. Oh gitu ya. Enggak, soalnya ini kisah nyata nih. Jadi di toko gue nih ada adik-adik nih, anak-anak. Liatin di display gitu kan, yang ditunjuk ini kumpulan cerita rakyat Jepang. Ini gara-gara covernya atau gara-gara Jepangnya ya? Makanku karena covernya ya. Karena covernya. Okay. Gambarnya menonjol banget. Oke, mari kita masuk ke dalam bukunya. Kalau kita ini langsung ke kumcernya secara keseluruhan ya, aku kira ini berhasil ya membawa kita ke dunia rekaannya. Dalam artian dalam legenda Jepang gitu ya, cerita-cerita folklore Jepang gitu, serasa didongengin gitu ya. Aku kira Nurul ini bagus ya penceritaannya gitu. Gue sendiri akhirnya baca semua gitu ya bukunya, karena sebenarnya secara buku sebenarnya nggak begitu tebal ya, Rani Arven ya. Di 18 cerita itu menghabiskan 102 halaman
Gitu. Kalau menurut lu gimana, Ren? Cerita-cerita di sini buat orang yang paham betul seni budaya Jepang. Paham betul. Mungkin cerita dulu ya sama teman-teman dulu yang suka dengan folklore atau cerita-cerita rakyat atau dongeng gitu ya. Ini ada beberapa dongeng yang menarik di sini, dari nama dongengnya aja udah seru gitu. Misalnya ada Urashima. Ini yang paling legendaris menurut gua, dongeng Urashima ini. Terus, Urashima ini legendaris. Udah legendaris banget. Ntar gue ceritain. Terus ada Oke. wanita dalam lukisan, ada Taro si pemalas, burung pipit yang lidahnya terpotong, bagaimana sebuah bisul lenyap dari wajah lelaki tua. Itu yang gue paling suka tuh. Kok bisa aneh gitu? Makanya gue juga bingung. Ntar lu cerita ya. Terus ada kisah lelaki tua yang membuat pohon layu jadi berbunga. Ini juga favorit gue, anak gue almarhumah. Terus ada ceret teh yang mengagumkan, rubah dan luwak, benke dan lonceng, asal mula ubur-ubur kehilangan cangkangnya. Watanabe memotong lengan si gergasi, danau kecapi dan gunung tiada tara, ikan pembuat gempa. Ini juga favorit gue. Terus nelayan dan putri rembulan dan para kekasih putri kunang-kunang. Nah, gue udah familiar dengan beberapa dongeng di situ ya, tapi menarik untuk melihatnya dari perspektif tulisan lain gitu. Karena biasanya kan dongeng-dongeng ini kan diceritakan dari mulut ke mulut ya. Folklore ini diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi cara orang menceritakannya juga berbeda-beda. Sama dengan kita cerita misalnya Kancil dan Buaya gitu. Itu kan diceritakannya dengan angle yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Karena Kancil dan Buaya itu kan nggak tahu siapa penciptanya kan. Jadi benar-benar yang diceritakan dari mulut ke mulut gitu. Atau apalagi sih dongeng-dongeng kita itu. Pokoknya banyak lah. Timun emas kan, bawang merah, bawang putih. Kancil dan mentimun. Apa sih? Alah. Kancil mencuri ketimun. Gitu. Jadi itu. Kalau gue sih nanti gue akan ceritain kenapa itu favorit gue. Tapi gue penasaran dulu sama Toto tadi, lu kenapa yang lu suka malah yang bisul-bisul itu? Karena dia mengisahkan ada orang yang punya bisul dan dia ketemu mungkin gue ceritain dikit aja nggak apa-apa ya, ketemu kumpulan setan somehow gitu, terus dia bisa menari-nari tapi setan itu suka dengan tarian dia gitu kan. Nah akhirnya dia bilang oke, lo boleh balik deh tapi lo harus kasih jaminan. Dia bingung ngasih jaminan apa. Mendingan gue kasih jaminan bisul gue aja gitu, ibaratnya gitu kan ceritanya. Dikasihlah jaminan bisul. Jadi bapak ini udah bertahun-tahun sebenarnya backgroundnya punya penyakit bisul tapi nggak sembuh-sembuh, intinya gitulah pokoknya. Jadi dikasih ke setan gitu. Nah setannya bener lu ya, balik lagi ya. Terus akhirnya dia kan sembuh tuh. Nah kebetulan ada tetangganya yang katanya iri hati kayak gitu-gitu kan. Dia pengen tahu juga. Nah akhirnya dikasih tahu lah gitu ya, pokoknya intinya gitu ke setan itu. Nah tapi karena tariannya dia jelek, setannya udahlah, lu balik aja nih, gue balikin lagi jaminan lo yang dulu gitu, which is sebenarnya another bisul gitu. Jadi dari alih-alih bisulnya hilang, dia jadi malah punya 2 bisul gitu. Mungkin cerita gue gak betul runut ya, tapi ya begitulah ceritanya. Dan banyak sebenarnya cerita-cerita lain yang juga punya insight-insight tertentu. Mungkin Rani tadi nyebutin yang apa tadi, Urashima. Bukan, yang burung pipit yang lidahnya terpotong. Itu juga ada insight tertentu juga yang menurut gue bagus. Juga ada hubungannya dengan iri hati segala macam. Kemudian kisah lelaki tua yang membuat pohon layu kalau nggak salah ya, itu juga ada insight tertentu pohon juga. Layu yang bermekaran lagi gitu. Terus di terakhir kisah yang terakhir yaitu para kekasih putri kunang-kunang, itu juga ada insight yang menurut gue secara general gitu, gue bilang kalau ini pertama insight yang gue ambil dari kisah yang terakhir adalah kalau nyari jodoh itu jangan terlalu pilih-pilih deh gitu, jangan terlalu membebani gitu. Catet, Fen. Nah yang kedua, kalaupun lu juga lagi nyari jodoh dan lu jatuh cinta sama seseorang gitu, juga jangan mengorbankan diri deh gitu. Jangan terlalu irasional juga gitu, sehingga sebegitu jatuh cintanya gitu. Catet, Fen, catet. Tapi tahu nggak cerita pertama yang gue baca itu kan si Urashima ya gitu kan. Urashima ya benar ya namanya. Urashima ya, sorry. Itu justru mengingatkan gue kepada cerita almarhum nyokap gue. Dan gue pikir-pikir kenapa sama ya ceritanya ya gitu kan. Jadi Urashima ini pendek kata dia kan seorang nelayan gitu ya Ran ya. Kemudian dia itu
ibaratnya tenggelam gitu kali ya, tapi diambil oleh penjaga laut gitu ya, penjaga laut lah ngapain gitu kan ya. Dan dia suruh tinggal di sana, tapi si Urashima ini nggak mau. Akhirnya singkat kata dibalikin lah ke darat gitu, ya kan? Tapi dikasih sebuah kotak isinya gitu. Tapi gue akan potong di sini, gue nggak lucu kalau gue ceritain. Tapi intinya satu hal yang gue bilang kemiripan dengan almarhum nyokap gue dulu cerita. Dulu di kampungnya dia di Solo katanya ada orang hilang gitu di laut selatan, laut selatan bukan laut selatan. Di sana tuh katanya juga begini ceritanya, dia ada dipelihara di sana, tapi dia juga nggak betah, akhirnya dibalikin lah. Di sana itu ya yang satu benang merah yang gue tangkap di sana itu, dia juga di sana itu cuma 2-3 hari gitu. Tapi begitu balik ke daratan, ke kampungnya, orang udah nggak kenal dia gitu. Ternyata dia udah hilang sekian tahun gitu. Which is inline banget dengan si Urashima ini yang timeline lu hidup di alam kerajaan laut sama di darat ternyata beda gitu. Budang masuk juga kan. Oke. Steven. Buat aku semuanya hampir semua menarik ya. Digali dengan baik ya ininya. Kayak ceritanya gitu. Jadi benar-benar bisa immerse gitu dengan ceritanya langsung. Tapi selain Urashima yang memang kayak gong pembuka dari cerita Jepang gitu ya, kita tuh udah langsung terbuai dengan cerita kedua gitu, Wanita dalam Lukisan. Terus ada juga taruh si Pemalas gitu. Favorit lu apa, Van? Favorit gua itu yang Kisah Lelaki Tua yang membuat pohon layu jadi berbunga. Kenapa, Van? Cerita dong. Iya. Cerita dong, Van. Sebenarnya nggak banyak alasan ya, tapi dari awal tuh udah kesengsem gitu ceritanya. Pertama dengan anjing Shiro-nya gitu ya. Anjingnya tuh kayak benar-benar di imajinasi aku tuh kayak Shiro meski sedikit ada gambaran anjingnya Shinchan gitu ya, yang juga dinamain Shiro. Ya kayak dia tuh benar-benar kayak baik banget sama si tuannya gitu, dan yang aku senangi dari kisah ini adalah Pak Tua yang stoik banget gitu ya, yang kayak gimana jahatin sama orang lain gitu, ya udah stoik aja gitu. Stoik. Dan itu yang bikin kayak aduh ini ceritanya keren nih. Jadi ceritanya si lelaki tua ini punya seorang anjing ya. Seekor. Seorang anjing. Jadi gini, maksudnya Steven itu, jadi seekor lelaki tua ini mempunyai seorang anjing gitu kan, Evan ya. Betul papernya supaya align aja gitu, mungkin konsistensi aja gitu. Lanjut. So ya, sorry. Another situation gitu ya, dia punya tetangga yang bertabiat buruk gitu ya, membenci orang-orang baik, dan termasuk juga Shiro. Nah, si Shiro tuh main di kebun tetangga gitu ya. Akhirnya dijahatin. Si tetangga ini selalu bikin gara-gara deh ya sama si Pak Tua ini, dan ceritanya tuh nggak menguntungkan si Pak Tua dan selalu aja jadi perkara gitu. Tapi di satu sisi si Pak Tua ini yang benar-benar ya udah stoik aja gitu, meskipun bikin perkara gitu, karena Bapak Tua ini sangat baik hati, jadi dia okein aja gitu ya. Nggak perlu yang namanya take and give gitu ya. Apapun yang ada, ya udah gue kasih deh ini nih. Lo mau apa lagi? Ya udah gue kasih nih. Jadi si tetangga ini yang benar-benar iri dengan Pak Tua yang baik hati, selalu mencoba gara-gara gitu. Selalu memberikan alasan untuk jahat banget sih si penceritanya ini orang ini gitu, menggambarkan orang ini. Dan dan selalu aja Pak Tua tuh berhasil gitu ya mencuri hati kita gitu yang baca gitu ya, dengan selalu ya udah tetangga yang culas ini tuh selalu dibaikin aja gitu. Padahal tetangganya ngeselin banget gitu ya, ibaratnya gitu ya. Iya betul. Jadi gara-gara si Shiro ini akhirnya kayak dia balas budi aja gitu, sampai akhir hidupnya si Shiro selalu memberikan kebaikan gitu ya, selalu jadi sesuatu yang berharga gitu ya, untuk ditinggalin ke keluarga bapak, ngasih rezeki. Dan tetangganya tetap iri. Tapi satu hal nih,
Nih Bang Rane, ketika kita lihat di dongeng-dongengnya Jepang nih banyak disebutin kue beras ya. Kira-kira Bang Rane bisa cerita nggak sih tentang kue beras ini? Eta mah mochi, mochi. Oh, kue beras tuh mochi. Bayangin gue kue beras tuh bakpao bukan ya? Bukan. Beras ketan apa gitu yang ditumbuk. Kalau Toto kan pernah ke Jepang, lu tahu kan ya yang ditumbuk di tempat-tempat wisata tuh yang ditumbuk sambil teriak-teriak bergantian gitu tuh. Itu mochi gitu. Oh, mochi ya. Jadi di Jepang ini emang kalau ngomong mochi tuh kayaknya mereka budayanya kuat banget ya mochi itu, dan mochinya emang enak-enak sih, Van. Segala macam isi ada gitu ya, Ron ya, dan mungkin budaya Jepang itu adalah budaya yang sangat gimana, mungkin Rani bisa cerita lebih lanjut. Berarti kalau gue ngelihatnya budaya yang sebenarnya sama dengan budaya orang Indonesia. Lu kalau datang ke rumah orang ya lu bawa oleh-oleh lah, kan, selalu bawa bingkisan lah gitu kan. Nah makanya ketika di stasiun-stasiun itu tuh bungkusannya bagus Van, kayak mochi gitu. Kan kalau di kita mungkin cuma kotak, dia nggak benar-benar dibungkus kayak bungkus kado gitu ya, Ran ya. Dan dibungkus per makanan. Dan per makanan. Dan kalau lu beli, misalnya beli 2-3 bungkus gitu, dia plastiknya pun sesuai dengan berapa yang akan lu beli, berapa yang lu beli. Lu beli 3 kotak, lu akan dikasih additional atau tambahan plastik tentengan 3 juga gitu, karena bisa jadi lu ngasih ke 3 orang atau ke 3 rumah, mungkin begitu. Dalam bayangan gue sih begitu. Oleh-oleh istilah. Jadi kalau pernah ya oleh-oleh. Jadi kalau lu pernah lihat film Doraemon gitu, Doraemon pergi ke rumah siapa selalu bawa kotak, itu memang itu adanya, memang orang Jepang tuh begitu ya, Ran ya, kalau nggak salah ya. Dia tuh kayaknya tuh kalau datang nggak bawa apa-apa tuh kayaknya lucu gitu, nggak sopan kayaknya gitu. Sebenarnya sama orang Indonesia kan. Kalau datang ke rumah orang ya lu bawalah gitu kan. Kalau orang Jepang itu bilangnya omiyage. Apa tuh artinya omiyage? Ya itu oleh-oleh makanan kecil yang dikasih gitu. Tapi kan buat gue, waduh agak nyimpang dari dongeng nih. Tapi buat gue yang gue hargain banget dari budaya orang Jepang itu adalah ketika mereka memberikan oleh-oleh lo itu bukan cuma nih oleh-oleh nih tok buat lo. Enggak, mereka tuh benar-benar dipegang dengan 2 tangan terus omiyage des gitu, tolong diterima gitu. Terus nanti yang diterima terus langsung dibuka gitu kan, terus langsung nanti yang memberikan tuh cerita, oh ini dari provinsi ini, bahannya ini segala macem. Terus nanti yang menerima dia akan makan, dan mereka harus menunjukkan rasa hormatnya. Misalnya ketika lu makan, oishi gitu, atau ume gitu. Itu gitu ya. Walaupun lebay banget sih, tapi itu bagian dari culture yang sampai sekarang itu masih dipertahankan gitu loh sama orang-orang Jepang. Itu keren banget sih. Gue tertarik pertama yang Urashima Taro tadi, karena yang kisah Urashima Taro itu ada di mana-mana gitu ya, di berbagai daerah di Jepang ada yang mengklaim Urashima Taro itu cerita mereka. Yang yang Toto tadi bilang, seorang nelayan yang diselamatkan kura-kura dipertemukan dengan putri di dasar laut gitu ya. Kalau di versi Indonesianya mungkin Nyi Roro Kidul gitu ya. Tapi ketika dia balik, dia bukan balik sebenarnya, tapi dia ingin kembali ke daratan gitu, mau menengok orang tuanya, tapi ternyata di situ dia menjadi tua berapa tahun gitu kan. Iya betul. 100 tahun apa gitu. Pokoknya dia jadi tua banget gitu. Karena ternyata dia masuk ke dimensi lain gitu. Nah yang menarik itu dia bisa menjadi tua itu karena, ini langsung aja gue ceritain aja ya, tapi nanti lu harus baca dongengnya gitu loh, karena banyak dongeng-dongeng yang lain yang menarik. Jadi dia dibekali kotak oleh si putri untuk dibawa ke kampung halamannya, tapi pesannya jangan dibuka. Betul. Dan ketika dia buka, ternyata itu muncul asap dan kemudian membuat dia jadi tua gitu loh, karena memang disesuaikan dengan umur dia waktu di daratan gitu. Karena kotak ini yang menarik perhatian gue ini. Kotak ini dalam budaya Jepang disebut sebagai tamatebako. Ada yang bilang tamatebako itu kotak ajaib. Tamatebako, oke. Ada juga yang bilang ini kotak sial sebetulnya, karena itu melambangkan lu menyimpan sebuah bentuk kenangan gitu atau penyesalan di dalam kotak itu, disimpan rapat-rapat, jadi jangan dibuka gitu, Van. Jadi kalau lu misalnya pernah
diputusin sama pacar lu, Fen, gitu ya. Masukin aja ke dalam Asik. kotak tamate bako itu, Fen. Jangan dibuka gitu. Karena ketika dibuka, itu penyesalan dan kenangan itu akan membuat lu justru kembali ke masa lalu, menjadi lebih tua gitu loh. Perlambangnya kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik adalah karena di culture lain ada ya, atau di culture Yunani kalau nggak salah ya, lu pernah dengar istilah kotak Pandora nggak? Kotak Pandora, ya tahu lah gitu. Iya kan? Kotak yang kalau dibuka itu akan membawa bencana. Itu kan ada ceritanya, coba deh cari. Itu. Jadi itu mengingatkan bahwa di Jepang ada, di budaya lain juga ada kotak Pandora gitu. Jadi tamate bako ini menarik gitu loh. Dan konon kabarnya, tolong koreksi gua kalau salah, kantong ajaibnya si Doraemon itu ada yang bilang katanya terinspirasi dari kotak tamate bako itu, karena itu kotak ajaib. Jadi ada yang bisa menafsirkannya sebagai kotak ajaib yang lu bisa mengambil apa aja dari dalamnya gitu loh. Nah, dongeng yang juga menarik perhatian gua dari 13 dongeng tadi itu adalah ikan pembuat gempa. Hah? Ikan pembuat gempa? Ada ceritanya ikan pembuat gempa di halaman 91. Nah, ini pendek banget loh ceritanya. Jadi teman-teman, ini enak banget dibaca, bukan hanya dalam konteks ceritanya, tapi lu harus melihat juga dalam konteks culture-nya mungkin ya. Jadi gini, orang Jepang itu percaya, legenda Jepang percaya bahwa gempa itu dipicu oleh seekor ikan raksasa yang terperangkap dalam bumi. Dan ditekan atau ditindih oleh batu raksasa yang batunya itu ada penjaga batunya namanya Dewa Kashima. Kalau si Dewa Kashima itu lagi lengah, nggak ada yang jagain batunya, si ikan ini bergerak, itu gempa. Gitu. Kayak gue pernah dengar tuh. Iya kan? Dan itu ikannya ikan apa coba? Ikan apa ya? Ikan lele, cuy. Oh, ikan lele. Bayangan gue selalu bayangin dia tuh ikan koi, men. Bukan, lele. Namazu namanya. Oh, lele. Oh, oke. Makanya sampai 100 tahun ke belakang kalau nggak salah, lele itu bukan makanan favorit orang Jepang gitu. Jadi orang Jepang percaya bahwa ada ikan lele raksasa yang ada di bawah itu yang menyebabkan gempa, karena mereka kan sudah saking seringnya gempa. Nah, yang menarik dari cerita ini, coba deh baca nanti ceritanya, karena alurnya kurang lebih sama, bahwa itu si Dewa Kashima itu suka lengah gitu, suka lupa untuk, mungkin dia tiba-tiba kebelet, atau mungkin tiba-tiba dia dengerin kepo buku dulu, ketawa-ketawa gitu kan ya, GR banget gitu ya. Sehingga dia lengah, terus batunya itu kendor dan si lelenya tuh meronta-ronta gitu. Nah, yang menarik dari kisah Namazu ini, kalau di Jepang itu namanya kisah Namazu, itu ya karena selain dia ikan lele, kemudian ada yang orang Jepang, ilmuwan Jepang yang melakukan riset, dan riset itu kemudian menjadi sangat terkenal karena dia melakukan riset untuk melihat emang bener ya cerita-cerita atau kepercayaan rakyat Jepang dulu yang bilang bahwa lele itu yang banyak dipelihara orang Jepang bukan buat makanan gitu ya, itu ternyata bisa meramalkan terjadinya gempa. Gitu. Jadi dia bikin penelitian itu, dan memang terbukti bahwa beberapa waktu sebelum gempa terjadi, gue lupa berapa menit sebelum gempa itu mulai terjadi, ikan lele itu akan terlihat gelisah. Gitu. Makanya banyak yang bilang ini adalah salah satu pertanda gempa. Makanya kemudian banyak dipelihara juga, walaupun belum tentu dimakan juga, tapi akhirnya sih jadi makanan juga gitu, ikan lele itu gitu. Itu Namazu kalau orang Jepang bilangnya gitu. Jadi menarik ya untuk ngelihat bahwa ternyata ikan lele itu katanya punya naluri yang kuat sehingga dia bisa merasakan gempa sebelum terjadi. Tapi ikan lele itu kalau di Jepang nggak dimakan ya? Akhirnya sih dimakan, tapi bukan. Jadi gini, ada beberapa makanan di Jepang yang bukan asli Jepang. Gitu. Atau baru ditemukan di zaman modern. Lele salah satunya. Tebak salah satunya lagi apa? Ayam penyet. Ayam penyet, anjrit, ayam penyet. Sushi. Gue tadi mau bilang, jangan-jangan setelah dia Jepang menjajah Indonesia, akhirnya dia makan lele. Ya, akhirnya ada pecel lele di sana. Iya, karena ada serdadu Jepang yang nemuin pecel lele, warung pecel lele. Enak banget nih enak gitu. Banget. Di negara gue lele gak dimakan. Iya. Gitu. Udah gitu udah dimakan gak gempa lagi. Halah. Gitu. Nah, itu. Jadi ada beberapa makanan. Sushi itu juga bahkan mungkin 200 tahun ke belakang tuh baru mulai dikenal itu makanan sushi. Oh, dia dari mana sushi itu? Maksudnya sushi itu bukan makanan tradisional dia gitu ya? Bukan ya? Termasuk kontemporer.
termasuk kontemporer dalam artian 200-300 tahun ke belakang tuh baru dikenal gitu loh. Gitu. Itu dari Cina katanya asalnya. Begitu juga dengan ramen. Oh ya? Ramen Cina, mie ayam cuy. Ya. Makanya kalau lu yang ngerti bahasa Jepang, lu cobain. Ramen dalam bahasa Jepang itu ditulis dengan huruf katakana, bukan kanji. Gue tahu mah Jepang dulu makanannya, sebelum gue ke Jepang gue tahu Jepang tuh makanannya nasi lobak, men. Itu gara-gara gue kebanyakan nonton Oshin kali ya. Tapi bener. Oh betul ya. Oh. Nasi lobak, miso. Di zaman-zaman itu memang Jepang lagi susah ya di zaman. Bahkan gula aja katanya termasuk makanan baru itu sebetulnya. Gitu. Tepung pun termasuk baru karena itu kan sebenarnya dibawa oleh orang Amerika ke sana, tepung dari gandum itu. Ya udah, begitulah kisah dongeng-dongeng yang melipir ke makanan. Dan ini teman-teman adalah sebenarnya upaya dari kita di Kepo Buku untuk ada 2 hal di tahun 2022 yang kita mau lakukan. Kita mau ngangkat sebanyak mungkin buku yang cerita-cerita rakyat. Oh iya, betul. Entah dari Indonesia atau dari negara lain, gitu kan ya. Yang kedua, kita pengen banget juga ngangkat cerita-cerita Indonesia atau novel-novel atau sastra Indonesia klasik. Betul. Gitu. Harus. Karena buku-buku yang udah ngetop udah banyak gitu, tapi yang cerita buku-buku yang udah lama-lama itu udah jarang banget gitu. Padahal banyak yang diterbitin ulang kan, ya nggak, Van? Betul. Di tahun-tahun kemarin tuh aku lihat dari penerbit KPG banyak menerbitkan ulang naskah-naskah balai pustaka gitu ya. Dan udah aku beli juga, tapi belum sempat dibaca. Mungkin ini saatnya yang tepat gitu ya. Begitu. Mungkin kita bisa terjun ke salah satunya di naskah-naskah tersebut gitu ya. Abdul Muiz dan lainnya. Betul. Dan mungkin nanti paling enggak lah kita akan berusaha dalam 1 bulan itu pasti adalah either cerita rakyat atau sastra klasik Indonesia yang akan kita ceritain ke teman-teman gitu. Harus itu, karena bagaimanapun itu karya yang harus kita jaga kelestariannya. Dan itu semua adalah inisiatif dari Toto. Keren gak tuh? Kapan gue punya inisiatif? Itu yang sastra klasik itu siapa yang bilang kita perlu ngangkat? Lu kan? Oh gue ya? Gue lupa. Gue semua gue angkat kok. Yang jelas fiksi. Gue fokus gue di 2022 ini fiksi. Tapi oke, kurang lebih begitu. Dan karena Toto yang buka, gimana kalau kita todong Steven yang tutup sekarang? Oke teman-teman, kita udah kenalan nih sama kumpulan cerita rakyat Jepang, salah satu edisi kumpulan cerita rakyat yang dimiliki oleh penerbit Kakatua. Teman-teman berminat untuk mulai membacanya kah? Kalau teman-teman ingin gabung, ingin join dan bertukar kesan dengan kumpulan cerita rakyat lainnya, ayo kita tunggu ya Bang Rane, Mas Toto, untuk kita diskusin bareng lah, kita cerita, kita mungkin pengen dengar apa yang menarik dari pembacaan teman-teman. Kita tunggu ya di DM Instagram Kepo Buku. Nanti akan direkrut lah ya. Direkrut. Diajak. Kepo Buku. Pengaman bareng. Diajak. Dan sebelum Steven menutup, kita juga mau apresiasi banget deh ke penerbit Kakatua yang menerbitkan banyak buku-buku keren gitu. Dan ini juga upaya dari kita Kepo Buku untuk juga ngasih support dong ke penerbit-penerbit yang relatif bukan penerbit mayor gitu loh. Tapi mereka juga punya buku-buku keren gitu. Jadi salut buat penerbit Kakatua yang sudah bikin dongeng-dongeng ini ya Tok ya. Kayak ekspor lo bukunya ke Singapura paling nggak ke gue gitu. Iya lo, ternyata di marketplace bisa mesen buku dari Indonesia ya di Singapura ya. Iya, gitu. Oke, sekian dulu obrolan kita kali ini. Tunggu obrolan-obrolan berikutnya ya teman-teman, yang mungkin akan lebih seru dan lebih menegangkan karena kita akan membahas
topik-topik yang berbeda lagi ya. Mudah-mudahan ya Bang Rane, Mas Toto. Betul. Oke. Sampai ketemu di edisi berikutnya, kita berjumpa lagi. Dadah semuanya. Thank Dadah. you. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye.